Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, udah makan malam belum? Udah makan belum? Suaranya nggak semangat. Salam itu adalah doa. Ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya tatkala kita berada dalam keadaan sendirian. Apabila dalam keadaan berjamaah menjawab salam, hukumnya fardhu kifayah. Kita ulang sekali lagi dulu, jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawaban ini udah baru makan. Alhamdulillah, nggak usah lagi diulang. Jawabannya seakan-akan baru habis makan. Alhamdulillah, alladzi at'amana wa sahhana. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi anwari habibihil mustafa. Wa subhana man ja'ala 'inda dhikri siratil anbiya nuzular rahmati wal 'afiyati washifa. Fa'azumat darajatu ahli al-ittiba'i bihim wal iqtifa. Wa kanat lahum mahabbatullahi wa hasbuhum dhalika wa kafa. Ya bakhtaman lin nabi fi kulli halin iqtafa ala qadam sidq min ahli al-himam wal wafa. Humur rijalul akabir humus syurafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته ومن سلك على منهجهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Ketua Masjid atau Panitia Masjid Nurul Iman, Bapak Zahrudi. Mana sijin orangnya mana? Di samping. Mana Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, keafiatan kepada beliau. Beliau adalah panitia masjid. Kalau tidak beliau,
acara kita pada malam hari ini gak akan terlaksana. Ya Bapak, udah makan malam Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula kepala desa kita, Haji Syahruddin, yang barusan memberikan arahan kepada kita agar kita menjaga anak-anak kita dari narkoba. Kata beliau, narkoba itu sangat berbahaya. Tatkala seorang anak telah kecanduan narkoba, maka kata beliau tadi, dia takkan bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, terlebih lagi bagi nusa dan bangsa. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita sekalian dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang namanya narkoba. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ustaz Rifani. Beliau Masya Allah, mudah-mudahan keberadaan beliau dalam majlis kita ini Allah Ta'ala tambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, teman kita, yaitu Ustadz Kamil. Beliau adalah Ustadz, beliau adalah teman kita ketika kita belajar di Hadramaut. Mungkin Ustadz sudah berapa tahun baru ketemu Ustadz? Pian pulang tahun berapa? 2015. Dari beliau pulang sampai sekarang baru ini ketemu, sekitar 7 tahun baru ketemu. Masya Allah. Tapi bedanya satu Bu, bedanya kalau beliau masih ganteng, kalau saya ganteng nggak? Masya Allah, luar biasa. Beliau adalah suaranya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pula beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan agar bisa membimbing kita ke jalan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, ketua masjid, pengurusnya, kepala desa Mudang, ketua RT 1 desa Mudang, juga imam masjid Nurul Iman, ustadz-ustadz yang hadir serta jamaah masjid Nurul Iman secara khusus, dan masyarakat desa Mudang secara umum. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, berikan taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan mudahnya kita bisa melambaikan tangan, melangkahkan kaki untuk bisa berhadir bersama-sama mengenang kembali sirahnya makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda syukurnya kita dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian wahai umatnya Muhammad, kalian wahai desa Mudang, ya apa? Desa Mudang. Kalian wahai penduduk desa Mudang adalah umat sebaling-baling umat yang Allah Ta'ala keluarkan dari kalangan manusia. Oleh karena demikian, Al-Imam Al-Busiri mengatakan dalam qasidah burdahnya, "Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi." Ayo, sambungannya apa Bu? Ayo, yang hafal burdah ada. "Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Masya Allah, ada yang hafal burdah di sini. Itu artinya luar biasa. Apa arti demikian? Kata Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, Imam Al-Busiri awal mulanya beliau adalah seorang yang terkena penyakit stroke. Imam Al-Busiri adalah seorang ulama yang dahulunya terkena penyakit stroke, sebelah badan tidak bisa bergerak. Pada suatu malam beliau bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah pada ketika itu memberikan burdahnya atau selendangnya kepada badan beliau. Tatkala demikian, bangun dari tidur, beliau langsung bisa bangun dan sehat seperti manusia biasa. Subhanallah. Ketika itu beliau baru membuat qasidah yang bernama dengan qasidah Al-Burdah. Qasidah Burdah ini bisa dibacakan airnya, kemudian
berikan kepada anak yang kecanduan narkoba, insya Allah akan dihindarkan oleh Allah Ta'ala dan diberhentikan oleh Allah daripada kecanduan narkoba tersebut. Qasidah Burda, Al-Imam Al-Busiri mengatakan dalam qasidah Burda, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Tatkala Allah menyeru kepada kita, mengajak kepada kita untuk berbuat taat kepada seorang makhluk yang paling mulia, otomatis Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang paling mulia. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling mulia. Bahkan dalam cerita kitab Taurat, Nabi Musa alaihi salam berkali-kali berkeinginan agar dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan, Nabi Musa, Nabi yang di antara Nabi yang paling sering dikatakan namanya dalam Al-Quranul Karim, menyebutkan dalam sebuah sejarah, bahkan banyak sejarah mengatakan Nabi Musa berkeinginan agar dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berdialog dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi Musa, ya Rabb, inni ara fil alwah anna hunaka ummah idha hamma ahaduhum an ya'mala bihasanatin falam ya'malha katabta lahu hasanatan kamilah. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, saya dulu pernah melihat, membaca dalam kitab Taurat bahwa di akhir zaman nantinya ada seorang umat dari golongan umat yang mana apabila salah seorang dari mereka ingin mengerjakan suatu amal kebaikan namun dia tidak mengerjakannya, punya niat mau mengerjakan kebaikan tapi dia tidak bisa mengerjakan kebaikan tersebut, kata Nabi Musa, katabta lahu hasanatan kamilah, ya Allah, dia tidak mengerjakan amal kebaikan ya Rabb, namun engkau catat kepadanya sebuah amal kebaikan yang sempurna, jadikanlah mereka sebagai umatku, kata Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya Musa, bukan, tidak bisa wahai Musa, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Ahmad. Subhanallah, kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah yang mana tatkala kita berkeinginan suatu amal kebaikan, punya niat yang benar, punya niat yang benar, tapi tatkala ingin mengerjakan tak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, Allah catat kepada orang itu suatu amal kebaikan yang sempurna. Kemudian kata Nabi Musa, ya Rabb, inni ara fil alwah anna hunaka ummatan idza hamma ahaduhum bi fi'li sayyi'ah falam ya'malha katabta lahu hasanatan kamilah. Ya Rabb, saya juga melihat dalam kitab Taurat tersebutkan bahwa nantinya di akhir zaman ada segolongan umat yang mana di salah seorang mereka berkeinginan untuk mengerjakan hal yang tidak baik, ingin mengerjakan hal yang tidak baik, ingin hadir konser, namun ketika goncengan naik motor jatuh misalkan ini, nah ya Rabb, dia ingin mengerjakan suatu amal kejahatan namun tatkala di depan kejahatan tersebut dia terhalangi, dia tidak bisa mengerjakan kejahatan tersebut, kemudian engkau catat pahala kepadanya, katabta lahu hasanatan kamilah, engkau catat kepada mereka suatu amal kebaikan yang sempurna, ij'alhum min ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Dijawab oleh Allah Ta'ala, la ya Musa, tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Nabi Ahmad, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wa idha hamma ahaduhum ayya'mala bihasanatin fa'amilaha katabta lahu ashra hasanatin la sab'mi'ati dha'fin ila adha'afin katsira. Wahai Tuhan, saya pun juga melihat kepada umat di akhir zaman nantinya tatkala salah seorang di antara mereka ingin mengerjakan suatu amal kebaikan dan dikerjakannya, punya keinginan pagi ini mau sholat hadir, sholat subuh berjamaah, punya keinginan dari malam ini
Kemudian tatkala subuh Allah Ta'ala berikan taufik hadir salat berjamaah. Apa engkau balas ya Rabb? Kata Nabi Musa alaihi salam, engkau catat kepada mereka 10 kebaikan sampai 700 kebaikan yang sempurna. Kata Nabi Musa, jadikanlah mereka sebagai umatku. Dijawab oleh Allah Ta'ala, la ya Musa, tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Ahmad. Bahkan dijawab oleh Nabi Musa, ya Rabb, ij'alni min ummati Ahmad, jadikanlah saya sebagai umatnya Nabi Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Suara saya nih Bu agak salah-salah. Boleh minum Bu? Boleh minum? Boleh. Ya minum. Minum ada adabnya. Ketika minum dalam keadaan duduk, pakai tangan kanan, kemudian minumnya 3 kali tegokan. Tegok 1, alhamdulillah. Kemudian tegok lagi. Baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kata para ulama, barang siapa yang mengerjakan adab seperti demikian, maka Allah Ta'ala akan jadikan apa yang kekuatan yang dia minum dari air tersebut akan menumbuhkan hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, boleh minum Pak? Boleh minum? Alhamdulillah, minum dulu lah. Alhamdulillah. Inna Allah Ta'ala yuhibbul abda idha akala aklan fahamidallah wa idha syariba syarbatan fahamidallah. Allah cinta kepada seorang hamba tatkala dia minum, tatkala dia makan 1 suapan dia mengucap alhamdulillah. Tatkala dia makan, minum, dia mengucap alhamdulillah. Jadi insyaallah kita amalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tatkala hadir di tempat seperti ini saya bergetar hati saya. Kenapa? Tatkala melihat acara begitu meriahnya, menunjukkan bahwa tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Saya dengar tadi dari kepala desa udah 2 hari dipersiapkan acara ini. Iya Bu, benar Bu, udah 2 hari, Masya Allah. Ngapain aja 2 hari ini Bu? Ngapain aja Bu? Bersih-bersih masjid, apa lagi? Masak-masak, terus apa lagi? Masya Allah, luar biasa. Semua yang kita lakukan itu merupakan tanda bahwa kita bersyukur dan berbahagia kita dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka berbahagia. Kenapa jadi kita disuruh untuk berbahagia? Wa khairum mimma yajma'un. Karena kebahagiaan tersebut lebih baik, lebih afdal dari apa yang mereka kumpulkan. Kebahagiaan kita dengan siapa? Dengan rahmat Allah. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan tidak ada sebuah rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah, karunia Allah yang lebih besar daripada wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan kita dengan wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu kebahagiaan yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya ada seorang pemuda, wahai dek, engkau kenapa bahagia tatkala masuknya bulan Maulid? Dia menjawab, alhamdulillah bulan Maulid bahagia, senang saya bulan Maulid. Kenapa? Kata dia, alhamdulillah bulan Maulid 1 minggu 1 kali ganti sandal.
sandal baru 1 minggu 1 kali. Subhanallah, ditanya dari mana? Dari masjid. Ternyata apa? Nyolong sandal orang. Nah, ini kebahagiaannya bukan benar kebahagiaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibu-ibu juga. Ibu, kenapa bahagia Bu bulan Maulid? Dijawab oleh ibu, saya bahagia bulan Maulid kenapa? Karena saya bisa di rumah nggak perlu masak lagi. Kenapa? Karena bawa hasil berkah bulan Maulid ke rumah dengan satu kresek yang besar. Apa hukumnya itu Bu? Apa hukumnya? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Bawa satu kresek besar ke rumah, buahnya masukkan ke dalam, nasinya, ikannya semua masukkan ke dalam, bawa beli ke rumah, bawa pulang ke rumah. Boleh apa enggak Bu? Boleh. Kita para ulama, tatkala kita hadir dalam sebuah acara apapun, acara Isra Mi'raj, acara Hauliyah, acara apapun, nasi yang di depan kita itu adalah nasi hakul ibah. Boleh tatkala kita cicipi di tempat tersebut. Adapun yang kita bawa pulang harus dengan izin. Kalau tidak pakai izin, maka kita bahaya masukkan ke dalam perut kita makanan yang bukan halal 100%. Ini yang membuat hati kita keras. Lalu bagaimana kita mengambil jalan hal demikian itu? Ya, minta izin sama panitia, minta izin sama yang punya rumah agar diizinin, biar nasi yang kita bawa pulang ke rumah itu nasi yang berkah. Kembali kepada pembahasan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berbahagia dengan rahmat dan anugerah yang Allah taala berikan kepada kita berupa lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diceritakan di zaman dahulu tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Lahab. Tahu siapa Abu Lahab? Tahu? Anak-anak, ayo adik-adik, tahu yang namanya Abu Lahab? Tahu siapa Abu Lahab? Tahu siapa? Ini samping saya, jangan, bukan. Siapa yang namanya Abu Lahab? Abu Lahab adalah orang yang memusuhi dengan Rasulullah. Bahkan Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam kitab sejarah bahwa Abu Lahab orang yang berbahagia ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab itu tatkala mendapatkan kabar dari seorang yang bernama Thuwaibah, wahai Abu Lahab, kata Thuwaibah, keponakanmu sudah dilahirkan. Oh, Abu Lahab gembira, engkau wahai Thuwaibah gembira, engkau aku merdekakan. Tatkala demikian, Abu Lahab gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibalas oleh Allah taala tercantum dalam Maulid Adhiyaul Lami'. Kata dalam kitab Adhiyaul Lami', Maulid Adhiyaul Lami', qad absharat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana. Telah mengkabarkan Thuwaibah kepada Abu Lahab, yaitu tuannya, bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah dan gembira tatkala dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lan yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidal hadithu atana. Allah tidak mengabaikan kegembiraan yang ada pada Abu Lahab. Allah tidak melupakan kegembiraan yang ada pada Abu Lahab tatkala lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatang dalam hadis Al-Imam Bukhari, annal adaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Adab yang Allah taala berikan kepada Abu Lahab di setiap Senin, malam Senin, pagi Senin, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Abu Lahab gembira tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bu, Pak, di api neraka itu tidak ada keringanan adab.
Abu Lahab adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab adalah orang yang memusuhi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turun surah dengan sempurnanya menyebutkan tentang kecelakaan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka diri Abu Lahab. Celaka diri Abu Lahab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, namun Abu Lahab adalah seorang sosok yang gembira tatkala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah di setiap hari Senin, di setiap malam Senin, yaitu kata para ulama keluarnya air dari jari jemari Abu Lahab, sehingga Abu Lahab bisa meminumnya, sedangkan Abu Lahab dalam keadaan azab Allah taala dalam api neraka. Dalam surah Al-A'raf disebutkan dialog antara orang penduduk api neraka dan orang surga. Nanti di surga insya Allah kita semua semoga masuk surga, amin. Yang mengaminkan semua masuk surga. Semoga kita semua masuk surga berkumpul dengan para nabi-nabi, amin ya rabbal alamin. Di surga itu Bu, Pak, ada sebuah proyektor. Tahu proyektor? Layar tancap. Di surga ada layar tancap, di neraka pun ada juga layar tancap. Itu dalam Al-Quran menyebutkan hal demikian. Bahkan yang di surga melihat keadaan api neraka, yang di api neraka juga melihat keadaan surga. Yang dalam surga bisa berbincang-bincang dengan orang yang dalam api neraka, begitu pula sebaliknya. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebutkan, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على القوم الكافرين. Dialog antara orang yang di surga dengan orang yang dalam api neraka. Kata orang-orang dalam api neraka, wahai penduduk surga, tolong berikan kepada kami air minum, tolong berikan kepada kami rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Dengan melihatnya, penduduk surga melihat kepada keadaan orang-orang di neraka, orang di neraka juga melihat keadaan orang yang dalam surga. Kemudian beberapa tahun, bahkan sampai ribuan tahun, baru dijawab oleh orang-orang dalam surga. Kata mereka, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguhnya Allah mengharamkan air, mengharamkan rezeki yang ada pada kami di surga kepada engkau kalian wahai orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang dalam api neraka, satupun di antara mereka tidak ada mendapat keistimewaan yang ada pada Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab gembira dengan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Ini adalah kegembiraan yang ada pada orang kafir. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada orang kafir tersebut, keringanan di adab api neraka. Bagaimana jika kegembiraan tersebut terlahir, terwujud dari seorang muslim yang beriman, yang meyakini dengan adanya baginda Rasulullah, kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulidnya Rasulullah itu adalah hal yang sangat dianjurkan kepada orang-orang di akhir zaman ini. Dengan maulid, hadir maulid, insya Allah anak-anak kita bisa terhindar dari narkoba. Dengan maulid, menghadiri maulid, insya Allah anak-anak kita akan dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari pergaulan bebas. Kenapa? Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam perkataan beliau, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sayuti, tidak ada sebuah rumah atau masjid atau tempat-tempat biasa yang dibacakan di dalam tempat tersebut maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa halatil malaikatu dalikal bait awil masjid awil mahallah.
kecuali kata beliau malaikat akan menghadiri bahkan menyeliputi tempat tersebut. Jadi kita di sini bahwa malaikat akan hadir bersama kita di mana tempat yang dibacakannya maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tanya sama Ustadz Kamil. Ustadz Kamil, di Tarim gimana maulidnya? Maulid di Tarim seperti malam-malam ini, maulid di Tarim Ustadz, semua tempat itu dibacakan maulid Rasulullah. Di Darul Mustafa juga ketika kita bersama Ustadz Kamil di tempat sebuah madrasah yang bernama apa Ustadz? Darul Aidrus, salah? Darul Aidrus, semua tempat kita bacakan maulid. Kenapa? Mengharap dari turunnya malaikat, duduknya kita bersama dengan para malaikat. Kata Imam Suyuti, tidak ada dibacakan tempat apapun dibacakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali malaikat akan duduk di tempat tersebut kebersamaan dengan kita. Hanya itu saja? Tidak. Wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, ala dzalikal makan. Dan malaikat akan salat, bersalawat. Apa arti bersalawat? Yaitu memintakan ampun kepada orang yang hadir pada ketika itu. Jadi yang kedua, hadirnya kita maulid akan mendapatkan doa dari para malaikat agar Allah Ta'ala berikan keampunan kepada kita. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeliputi, akan meratakan kepada tempat tersebut dengan rahmatnya, kasih sayangnya dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bu, Pak, kira-kira kalau kita mendapat curahan rahmat dari Allah, kita mendapatkan keridhaan dari Allah, kira-kira apakah kita akan bisa terjebak pada sebuah yang namanya narkotika, yang disebut dengan narkoba? Apakah bisa? Oh, insya Allah akan terpelihara. Oleh karena demikian, sebuah cara agar kita menjadikan anak-anak kita terhindar dari narkoba dan lain-lainnya, ajak untuk bisa berhadir dalam majlisnya yang disebut dengan maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau misalkan ada anak-anak kita yang terkena musibah atau kecanduan dengan narkoba, kira-kira apa obatnya Bu? Ada obatnya? Ada insya Allah obatnya. Dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan, kita setelah berwudu itu sunnah untuk meminum air bekas air wudu. Bekas dari air wudu itu sunnah dan bagus dan luar biasa fadilahnya kalau kita minum. Jadi di antara kata para masyayikh ya, di antara agar menghilangkan kecanduan seorang anak dari kecanduan narkoba, itu caranya panggil ibunya. Panggil ibunya, disuruh berwudu di sebuah tempat, kemudian airnya diminumkan kepada anak tersebut. Insya Allah Bu, insya Allah Pak, anak sampean akan dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk bisa memberhentikan dirinya dari pengaruh narkoba. Itu sudah mujarab. Dan itu sangat bisa memintarkan, menambah kecerdasan dan kecendiaan seorang anak. Jadi bagus kalau kita amalkan. Jadi, tapi sampean Bu, kalau mau wudu, kakinya tolong dibasuh dulu. Jangan kaki habis pergi ke sawah kemudian wudu dikasih ke anak, ini air barokah. Kata anaknya, ini Bu, Pak, ini air Coca-Cola atau apa? Coca-Cola atau apa nih? Hitam airnya. Udah, jangan. Kalau mau mengerjakan hal demikian ini, maka kepada sampean kakinya, tangannya dibasuh terlebih dahulu, baru sampean berwudu, air wudunya dikasih kepada anak. Itu kata para ulama akan mempermudah, memperbagus akhlak dan budi pekerti anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya narkotika. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin
wal hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibu-ibu luar biasa, selama 2 hari 2 malam mereka memberikan, memasak dan menyiapkan untuk terlaksananya acara seperti ini. Apakah ada sebuah fadilah atau keutamaan kepada orang yang menyiapkan tempat untuk dibacakannya maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Saya teringat dengan sebuah perkataan ulama yang luar biasa, yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi ini adalah seorang yang awal mulanya beragama Kristen, beragama Nasrani. Ketika beliau berumur, sebelum balik beliau masuk Islam. Kenapa jadi masuk Islam? Ternyata beliau punya teman-teman orang saleh. Di sini pentingnya pengaruh. Anak-anak kita kalau kita tidak jaga, maka mereka akan terarah kepada hal yang tidak baik. Namun tatkala anak kita jaga, maka insya Allah dia akan terarah kepada jalan yang baik. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau punya sebuah perkataan. Kata Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, man hayya ta'aman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyiapkan makanan untuk dibacakannya maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ibu-ibu senang, punya kelebihan ya Bu. Barang siapa, kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, menyiapkan makanan untuk dibacakannya maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa jama'a ikhwanan, kemudian setelah dia mengumpulkan setelah ia menyiapkan makanan, dia mengumpulkan teman-temannya, dia mengumpulkan saudara-saudaranya, wa auqada sirajan, dan dia menyalakan lampu. Kenapa? Karena lampu ini merupakan sebuah pertanda ada kebahagiaan, syiar bahwa kita gembira dan syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Menyiapkan makanan sudah siap, kemudian dikumpulkan teman-temannya, kemudian menyalakan lampu, wala bisa jadi, dan memakai pakaian yang baru. Cari pakaian yang baru, ikut hadir maulidnya Rasulullah. Kemudian watajammala wa ta'attara ta'dhiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia setelah buat makanan, kemudian kumpulkan teman-teman, nyalakan lampu, kemudian dia pakai pakaian yang baru. Setelah itu dia berbagus-bagus dan memakai minyak wangi-wangian. Cuma ini Bu, perhatian, minyak wangi hanya dikhususkan kepada laki-laki. Kalau perempuan tidak dianjurkan memakai minyak wangi. Kenapa? Karena mendatang dari hadisnya Rasulullah, perempuan yang keluar dari rumah memakai minyak wangi, itu dosanya sama seperti berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini dikhususkan kepada laki-laki. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi menyebutkan, hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Allah Ta'ala nantinya di hari kiamat menghalau orang tersebut. Ibu-ibu sampean insyaallah dihalau di hari kiamat nantinya bersama siapa? Ma'al firqatil ula, bersama golongan tingkatan VIP, tingkatan yang tinggi, bersama siapa? Ma'an nabiyyin, bersama para nabi-nabi. Beliau bukan orang alim, bukan orang saleh, cuma ibu-ibu dari kampung apa? Modang. Kampung Modang yang menyiapkan maulid, kemudian karena gembira dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati, Allah Ta'ala akan menghalau orang tersebut nantinya di hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi-nabi. Wa kana fi a'la 'illihi, dan orang tersebut bersama di derajat yang sangat tinggi di hari kiamat. Itu hal yang sangat luar biasa bagi orang yang mengagungkan syiarnya, maulidnya, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Jadi ini merupakan bahwa cintanya kita, bukti bahwa kita mensyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah taala, atas limpahan karunia dan hal yang Allah taala berikan kepada kita dengan cara membuat acara seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur atas nikmat tersebut, kita lihat akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, agar kita jadikan di setiap harinya untuk selalu mengikuti kepada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis al-Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang tersebut akan mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka orang tersebut akan bersamaku di hari kiamat nantinya dalam surga. Subhanallah. Jadi kita bermodal dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan sekedar kemampuan kita, maka Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, sunnah Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah apabila masuk ke dalam masjid, ayo Bu, Pak, kaki kanan atau kaki kiri yang lebih diutamakan, atau dua-duanya langsung? Kanan, benar kanan. Kalau keluar dari masjid, kanan atau kiri terlebih dahulu? Kiri. Kalau masuk WC, kanan atau kiri? Masuk mobil, kanan atau kiri? Keluar mobil, kanan atau kiri? Namun tatkala kita mengerjakan hal demikian, harus dibarengkan dengan dalam hati kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini adalah hal yang adat, hal yang kebiasaan kita. Tatkala kita keluar dari masjid menggunakan kaki kiri, masuk ke masjid kaki kanan, namun tidak dikaitkan pekerjaan kita dengan sunnah Rasulullah, maka tidak dapat pahala. Banyak hal sunnah Rasulullah yang kita kerjakan dalam setiap hari, namun kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena tidak berniat. Bu, makan kanan atau kiri? Makan dengan kaki kanan atau tangan kaki kiri? Kanan. Pakai kaki kanan. Ayo. Makan dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tapi pakai niat nggak? Tangan kiri. Ada seorang sahabat Rasulullah ketika makan dengan tangan kiri. Tatkala Rasulullah menyuruh, wahai fulan bin fulan, makanlah dengan tangan kanan, dia sombong, dia tidak mengerjakan perintah dari Rasulullah. Kata Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah sehingga tangan kanannya tidak bisa lagi untuk mengangkat. Kenapa? Karena kualat dengan doanya Rasulullah. Ketika kita makan dengan tangan kanan, ketika kita minum dengan tangan kanan, harus dalam hati kita mengikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah sunnah Rasulullah yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita amalkan setelah kita pulang dari rumah, pulang dari majelis ini yang faedahnya sangat luar biasa, yaitu sunnah apa? Apa namanya ini, Bu? Apa namanya nih? Siwak. Punya siwak enggak? Ada yang punya siwak? Alhamdulillah. Yusannu siwak fi kulli halin minal ahwal. Disunnahkan kita memakai siwak di setiap keadaan. Bangun tidur kita disuruh memakai siwak. Mau tidur kita disuruh memakai siwak. Mau salat kita disuruh memakai siwak. Mau hadir ke majelis ta'lim kita disuruh untuk memakai siwak. Kenapa? Karena siwak fadilahnya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, raka'atan bisiwak khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat dari meninggalkan siwak. Jadi kata para ulama, siwak ini diantara benda yang selalu baginda Rasulullah bawa. Siwak. Jadi siwak ini bukan hanya sekedar tatkala kita memakai, tidak. Namun tatkala siwak ini berada dalam kantong kita, kita niatkan mengerjakan sunnah Rasulullah,
kita diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan ada 5 perkara yang selalu dibawa Rasulullah. Ini insya Allah kita amalkan juga ya. Ada 5 perkara yang selalu dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita membawa tapi kita tidak membawa niat. Kita tidak berniat untuk mengerjakan, menjunjung perintah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita tidak dapat pahala. Kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani 5 perkara. Pertama apa bu? Siwak. Yang kedua bisa dicatat. Yang kedua apa? Yang kedua jepitan kuku. Apa bahasa sini? Bahasa murungnya apa? Jepitan kuku. Kalau bahasa Muntainya kapitan kuku. Kalau bahasa Muntainya kapitan kuku. Kalau sini bahasa pian sabab? Jepitan nah. Jepitan kuku. Kalau bahasa kita kapitan kuku. Nih. Kemudian yang pertama apa bu? Yang kedua jepitan kuku. Yang ketiga celak mata. Celak mata itu tatkala kita bawa itu dapat pahala. Dapat pahala. Tatkala kita bawa dapat pahala, tapi harus kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin ilmu baru kita dengar, ya kan? Pertama apa bu? Siwak. Yang kedua apa pak? Kapitan kuku. Berarti ada orang Muntai sini lah. Jepitan kuku. Yang ketiga celak mata. Yang keempat sir. Tahu sir lah? Sisir. Nah, kalau bahasa Muntai sisir. Soroy. Nah, bahasa kami sogoy. Nya orang Muntai itu kada bisa hanya berhuruf l. Sogoy. Kalau pian apa? Sisir. Sisir itu bu, tatkala sampeyan bawa, misalkan pian dari sini mau pergi ke Amuntai, mau pergi ke Banjar, tolong bawa sisir, taruh di tas. Niatkan mengikuti sunnah Rasulullah selama sampeyan dari sini sampai ke Banjar, sampeyan ditulis untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisir. Kemudian yang kelima apa? Cermin. Jerang Muntai. Tahu cermin lah. Cermin. Nah, cermin. Jadi 5 perkara yang kelima ini insya Allah ibu-ibu pasti bawa. Ada bawa cermin bu? Ada. Cermin. Jadi 5 perkara ini selalu dibawa Rasulullah. Ayo kita ulang. Pertama siwak. Yang kedua kapitan kuku. Yang ketiga apa? Celak mata. Yang keempat suroy, sisir. Yang kelima cermin. 5 perkara ini kalau kita bawa, kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada kita selama 5 perkara ada dengan kita. Namun ada satu hal sunnah Rasulullah yang tidak perlu kita bawa-bawa, namun pahala tetap mengalir sekalipun kita dalam keadaan BAB, sekalipun kita di dalam WC. Sunnah tersebut selalu ada sama kita. Apa itu kira-kira bu? Itu janggut. Ayo ada ini Ustaz, Masya Allah pakai janggut. Pakai janggut. Janggut ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu apabila kita niatkan, maka pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita terus menerus selama janggutnya masih ada. Jadi sangat dianjurkan. Tapi ini sayang bu, cuma buat kaum laki-laki saja, bukan kepada kaum wanita. Subhanallah, Allah Ta'ala menumbuhkan janggut cuma kepada kaum laki-laki. Andai kata bu sampian pakai janggut, kira-kira cantik apa enggak bu? Wah cantik. Kira-kira bagus apa tidak bu? Oh subhanallah, itulah eloknya, alangkah bagusnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia ini. Laki-laki kalau pakai janggut ya ganteng ya, sebagian dari mereka mungkin ya. Kalau ibu-ibu pakai janggut ya nggak cantik ya, tahu nih cantik nih. Ya. Kemudian yang kita ambil ini siwak. Apa fadilah siwak? Apa yang kita ambil dari siwak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan siwak.
Ketika beliau mau salat, siwak. Kata para ulama, 2 rakaat menggunakan siwak ketika kita sholat lebih afdal 70 rakaat tanpa siwak. Siwak ini cara bersiwak gini Bu, cara bersiwak. Nah, atas angka 8 3 kali, kemudian setelah itu baru ilat. Nah, ini bukan jijik Bu, bukan jijik Pak, ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, as-siwaku mardatun lirrabb. Siwak adalah menjadi penyebab yang paling bermanfaat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siwak. Cuma apabila kita tatkala mau salat, siwak tidak ada, apakah ada hal yang menggantikan agar kita mendapatkan pahala bersiwak? Ada. Kata para ulama, fa in lam yajid siwak fa alayka antastak bi atrafi thawbika. Maka apabila engkau tidak menemukan siwak sedangkan qamar sudah dikumandangkan, maka engkau bisa mendapatkan meraih pahala siwak dengan bersiwak pakai ujung pakaian ini. Nah, jadi kita sekalipun tidak memakai siwak, tidak ada siwak di kantong kita, tapi Allah tetap catat pahala kita seperti orang yang memakai siwak, tapi dengan syarat jangan pakai baju teman. Ayo nih, pinjam baju kamu bagus. Oh ya bagus nih, pinjam bentar dulu. Bentar, disuakin. Ternyata langsung ini ada kuning-kuningnya, kenang-kenangannya. Itu haram, tidak boleh pakai siwak, pakai baju teman. Jadi siwak ini faedahnya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, di antara faedah siwak yang sangat luar biasa, siwak adalah mempermudah tatkala kita ingin meninggal dunia agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Untuk mempermudah agar kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, jalan alternatif, jalan yang gampang, tidak perlu mengeluarkan banyak uang, yaitu dengan melazimkan memakai siwak. Itu siwak. Siwak kata para ulama menambahkan kepintaran, menghilangkan, insya Allah anak-anak yang kecanduan narkoba pun kalau dikasih siwak, insya Allah Allah Ta'ala akan hindarkan, Allah Ta'ala akan berhentikan kepada anak tersebut dalam kecanduan narkoba tersebut. Jadi siwak faidahnya sangat luar biasa. Kita di Hadramaut, Ustaz Kamil, kita di Hadramaut ada mengumpulkan ya kan Ustaz, faidah siwak. Ada berapa faidah siwak? Ada 84 faidah. Keutamaan orang yang bersiwak ada 84 faidah. Jadi luar biasa. Jadi agar kita mengambil dari faidah yang kita ambil di malam hari ini, hadirnya kita malam hari ini tiada lain yaitu agar kita meningkatkan pengikutan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 perkara tadi kita bawa, kita niatkan sunnah Rasulullah. Tatkala kita mengerjakan masuk dalam masjid, kita niatkan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, faidah yang harus kita ambil. Al-Habib Umar radhiyallahu anhu hafizahullah taala, yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain kita menambah ta'alluq kita kepada Rasulullah, meningkatkan pengikutan kita kepada Rasulullah, juga kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali rahmat. 1 rahmat kata para ulama, tatkala diberikan kepada seorang hamba, orang tersebut tidak akan menjadi celaka selama-lamanya. 1 rahmat.
Dan bahkan dalam sebuah perkataan orang yang melazimkan membaca salawat kepada Rasulullah 1000 kali, satu hadis 1000 kali dengan lafaz sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka orang tersebut akan diamankan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Dan tatkala dia ingin meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan nampakkan wajahnya Rasulullah. Allah akan hadirkan kepada orang tersebut sosok seorang makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat bersalawat. Bahkan kata para ulama, salawat ini adalah sebuah amalan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bersedekah belum tentu ikhlas, kita salat belum tentu ikhlas, kita berbuat baik belum tentu ikhlas. Namun salawat sekalipun dikerjakan dalam keadaan tidak ikhlas, Allah pasti akan terima pahala dari bersalawat tersebut. Kata para ulama, ajmis salata ala nabi Muhammad, kekallah, dawamlah, istiqamah engkau untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi, karena diterimanya salawat tersebut pasti tanpa ada keraguan-raguan. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, dan amal ibadah kita antara diterima dan tidak diterima. Inna salata ala nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan, dahulu ada seorang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Seorang yang meninggal selama hidupnya dikenal dengan seorang yang tidak baik. Selama hidupnya dikenal sebagai seseorang yang selalu beramal jahat. Namun tatkala laki-laki ini meninggal dunia, salah seorang ulama di kampung tersebut melihat sang laki-laki ini di dalam surganya Allah Ta'ala. Dia bertanya, wahai fulan, bukankah engkau adalah seorang yang selalu mengerjakan perbuatan yang tidak baik? Bukankah engkau mati dalam keadaan su'ul khatimah? Bukankah engkau adalah seorang yang selalu bermaksiat, mati dalam keadaan maksiat? Kenapa Allah Ta'ala membalasmu dengan balasan yang luar biasa? Engkau dimasukkannya ke dalam surga. Katanya Sakhawi, laki-laki tersebut menjawab, dahulu tatkala aku hidup, aku pernah hadir di sebuah majlis. Sebuah majlis tersebut disebutkan nama Muhammad, sallu ala nabi. Kemudian setelah itu aku angkat suaraku dengan serentak, dengan sekeras-kerasnya, kata laki-laki tersebut, sallu ala Muhammad. Kemudian para hadirin ketika itu serentak semuanya mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah ampunkan segala dosa-dosaku dengan berkat salawatku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di bulan Rabiul Awal ini. Ayo ibu, kira-kira berapa ribu berani bersalawat di bulan Rabiul Awal ini? Ayo bapak-bapak, kira-kira berapa ribu untuk kita niatkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, mengungkapkan rasa kecintaan kita dan mengharap agar kita mendapat syafaat dari beliau. Ayo kira-kira berapa ribu berani bersalawat kepada Rasulullah? 10.000 ada yang berani berniat dari sekarang sampai bulan akhir Maulid untuk bersalawat 10.000 salawat. Ada kira-kira yang berani? Ayo adik-adik siap, ada yang berani? Salawat 10.000 untuk bulan Maulid ini kita persembahkan pahalanya untuk orang-orang meninggal dunia. Kita persembahkan pahalanya agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah melihat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar terakhir saya mau cerita. Tahun tadi di Amuntai, setiap saya ceramah itu saya ada bawa kopon salawat. Bagi siapa yang ngambil kopon ini, maka dia diharuskan bersalawat sebanyak 10.000 kali. Kira-kira kopon ini kalau kita dibagi di sini kira-kira baik atau enggak, Bu? Bagus apa tidak? Jadi setiap perorangan yang hadir bersama kita, mereka pulang ke rumah masing-masing bawa tasbih. Oh, aku tadi barusan ngambil koponnya 3, berarti berapa? 30.000. Subhanallah. Jadi tahun kemarin, Bu, ada anak-anak dari murid kita
yang menghabiskan seluruh waktunya untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ketika ditanya di penghujung bulan Maulid, berapa dek salawat yang telah engkau baca? Dia menjawab 700.000 kali. 700.000 kali. Subhanallah. Sampai sekarang Bu, sampai sekarang Pak, saya lihat ini anak mukanya bercahaya. Sampai sekarang cahayanya masih ada. Dari tahun dulu sampai sekarang. Tahun ini dia siap untuk bersalawat sekitar 500.000 dan ngambil kupon sama saya sebanyak 50 lembar. Satu kuponnya 10.000 salawat kepada Rasulullah. Saya tadi barusan dari Amuntai ke sini sambil ngomong sama supir, sambil ngomong sambil bercanda 3.000, sambil tiduran 3.000 salawat yang kita baca dari Amuntai sampai sini, mungkin lebih 3.000, hampir 4.000 salawat yang kita baca. Kemudian Ustaz, salawat yang dibaca salawat gimana? Salawat yang paling pendek aja, yang penting baca bersalawat. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala salawat. Kira-kira kalau kita bagi di sini bagus nggak Bu? Pak, bagus nggak? Kita bagi lah, kita bagi. Ayo panitia, bagikan kupon salawatnya. Jadi kupon salawat ini nanti kita di akhir bulan Maulid, tolong kuponnya diserahin kepada panitia. Kemudian panitia mengkabarkan kepada kita di Amuntai lewat WA berapa salawat yang telah dibaca penduduk apa? Modang. Nah, modang. Kemudian salawat tersebut kita kumpulkan semua, kemudian kita setorkan kemana? Ke Hadramaut dan dibacakan langsung oleh guru mulia Al-Habib Omar. Jadi kita ini program salawat tidak ada mengandung unsur keuntungan atau lainnya. Cuma kita untuk memberikan motivasi semangat kepada para hadirin wal hadirat, kepada umatnya Rasulullah agar mereka selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak kecil di tempat kita, mereka Masya Allah semuanya tasbih. Tasbih seperti ini enggak ketinggalan. Yang jual tasbih laku Bu, laku Masya Allah, luar biasa. Mereka ada yang per orangnya 100.000 salawat, ada per orangnya, ada yang sampai 200, ada yang sampai 500.000 salawat, ada yang sampai 700.000. Tatkala kita lihat sampai sekarang mukanya masih dipenuhi dengan cahaya, dengan berkat banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita salawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Salawatnya kupon salawatnya, kupon salawatnya ini kupon sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Jadi ini kupon salawat. Nanti kalau ibu atau bapak udah selesai salawat 10.000, tolong catat nama ibu di sini, nama bapak di sini, kemudian di bawahnya ungkapan bahwa sampean sudah menyelesaikan pakai salawatnya, sudah selesai 10.000. Nah, lalu kita kumpulkan, lalu kita jumlahkan berapa salawat yang dibaca penduduk Modang. Dan kita niatkan agar Allah Ta'ala dengan berkat salawat yang kita baca ini, agar Allah menyelamatkan anak-anak kita dari narkoba. Jalan Pak, pembakaran. Jadi kita niatakan salawat yang kita baca dari sekarang sampai di penghujung bulan Rabiul Awal dengan niat agar Allah Ta'ala menyelamatkan anak-anak kita dari bahaya narkoba, dari kecanduan narkoba. Kita niatkan agar mereka yang telah mencoba dan kecanduan narkoba, Allah Ta'ala berikan untuk bisa mereka memberhentikan keadaan tersebut.
kita niatkan pula agar dalam keadaan sulitnya ekonomi di masa sekarang ini, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menambah rizki yang berkah, rizki yang Allah Ta'ala berkahi, rizki yang Allah Ta'ala berikan berlimpah, yang halal dan thayyibah. Kita niatkan dengan salawat ini agar Allah tidak akan mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, agar Allah tidak akan mematikan kita kecuali kita melihat dengan rupanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bu, siap Bu? Ya, paling tidak satu orang satu kopon salawat, agar dia membaca 10.000, paling kurang 10.000. Ayo kita niatkan. Kalau kita hitung Pak, kalau kita baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1 menit berapa Bu kira-kira Bu? Kira-kira aja 1 menit sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira 1 menit berapa? 100 nih mungkin banyak. Anggap aja 1 detik 1 kali ya. Kalau kita anggap 1 detik 1 kali, berarti 1 menitnya berapa kita baca sallallahu alaihi Muhammad berapa Bu? 70. 60. Berarti kalau kita gunakan waktu kita 1 jam bersalawat kepada Nabi, berarti 1 jam berapa detik Bu? 3.600. 1 jam kita bersalawat sambil nyetir mobil, 1 jam kita bersalawat sambil jual-jualan gorengan, 1 jam kita salawat sambil jalan goncengan dengan motor atau lain-lainnya, kita mendapatkan jumlah salawat yang fantastik, yaitu berapa? 3.600 kali. 3.600 kali. Kita sisihkan waktu kita setiap hari 1 jam. Kita sisihkan paling tidak waktu kita sisihkan setiap hari 1.000 kali salawat. 1.000 kali salawat. Kira-kira kalau 1.000 kali salawat dari besok sampai akhir bulan Maulid, kira-kira berapa ribu? Ini kita malam yang ke 11. Berarti kalau besok hari 11 sampai 30, berarti ibu dan bapak bisa ngambil 2 kupon ini, 20.000 salawat. Jadi kita mohonkan nantinya ini kupon, kita hitung salawat yang kita baca, agar kita pulang ke rumah kita punya amaliyah, agar kita pulang ke rumah ada amalan yang harus kita kerjakan dan berkah pertemuan kita di tempat ini. Alhamdulillah, minggu dulu kita baca di Grogol, kupon yang kita bagi itu lebih dari 1.500 kupon. Kalau 1.500 kupon kali 10.000, 15 juta salawat. Tahun tadi saya cuma daerah Amuntai, ceramahnya tausiah daerah Amuntai, itu salawat yang dibaca penduduk Amuntai lebih dari 20 juta salawat kepada Rasulullah. Dan semuanya kita setorkan ke Tarim, ke Hadramaut. Kita setorkan di sana, dan orang-orang di sana Masya Allah dengan gembira tatkala mendengar bahwa kita bersalawat sebanyak 20 juta salawat. Kita niatkan agar anak-anak kita dihindarkan dari narkoba, agar kita diberikan rezeki yang berlimpah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa orang tua kita, orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita, orang yang ikut andil dalam acara kita pada malam hari ini, juga orang yang ikut andil dalam pembangunan masjid kita ini, dan juga Allah Ta'ala kita niatkan perkumpulan kita di malam hari ini, bacaan salawat yang kita akan kita baca di bulan Rabiul Awal ini, agar Allah Ta'ala berikan kelapangan di hati kita, ketenteraman, kenyamanan, keyakinan, dan kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hajat permintaan kita, apa yang kita cita-citakan, dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat agar Allah Ta'ala tidak akan mematikan kita kecuali kita diperlihatkan wajah makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nantinya dikumpulkan bersama beliau dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka inilah yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.